17.000 komentar banjiri di akun Instagram Presiden Prabowo. Semuanya sepakat Erick Thohir dievaluasi dan STY didatangkan kembali. Netizen, mending ET out sebelum kami demo besar-besaran. Tanpa peringatan, sore itu kolom komentar akun Instagram resmi Presiden Prabowo tiba-tiba memanas. Bukan soal politik, bukan juga soal kabinet, tapi soal sepak bola. Lebih tepatnya tentang nasib timnas Indonesia dan sosok yang kini lagi disorot tajam, Erick Thohir. Bayangin aja, 17.000 komentar membanjiri satu unggahan, dan hampir semuanya sepakat. Evaluasi Erick Thohir, datangkan kembali Shin Tae-yong. Ada juga yang lebih frontal. Nanti kalau nggak ada perubahan, kami siap demo besar-besaran. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang bikin publik sampai segitunya kecewa? Apa karena hasil pertandingan terakhir yang nggak sesuai ekspektasi? Atau ada hal lain yang selama ini nggak disuarakan dengan jujur? Kalau lo ngikutin dari awal, periode setelah Shin Tae-yong berakhir tuh kayak masa transisi yang setengah mateng. Publik kehilangan figur pelatih yang dianggap paling bisa ngangkat mental pemain muda. Sementara federasi sibuk ngomong soal proyek jangka panjang tanpa arah yang jelas. Dan disitulah semuanya mulai berantakan. Orang-orang lihat performa tim yang gak stabil, lihat keputusan aneh dalam pemilihan pelatih baru, dan akhirnya semua keresahan itu numpuk jadi satu ledakan di kolom komentar presiden. Karena ya, siapa lagi yang bisa mereka tag kalau bukan orang nomor satu di negeri ini? Lucunya, fenomena 17.000 komentar ini tuh mirip banget sama momen-momen krisis di sepak bola negara besar. Kayak waktu publik berhasil ngambuk setelah Copa America, atau waktu fans Inggris demo di depan markas FA. Cuma bedanya, di sini yang kena bukan federasi duluan, tapi langsung presiden negaranya yang diserbu. Unik kan? Mungkin cuma di Indonesia politik dan sepak bola bisa tabrakan sekeras ini. Tapi kalau kita lihat objektif, reaksi netizen kali ini bukan cuma karena emosi pertandingan. Banyak yang ngerasa Erick Thohir terlalu sibuk tampil di depan kamera, terlalu sering urus-urusan branding, tapi nggak kelihatan kerja konkret buat sistem sepak bola jangka panjang. Dan publik mulai rindu sama gaya Shin Tae-yong yang keras, tegas, tapi kelihatan genuine. Nggak banyak omong, tapi ada hasil. Ada juga yang komentar, STY bukan cuma pelatih, tapi cermin profesionalisme yang jarang banget kita punya. Bener sih, STY itu bukan sekedar bawa tim ke lapangan, tapi ngerubah mental pemain yang sebelumnya gampang puas jadi haus kemenangan. Dan sekarang, setelah ditinggal, rasa haus itu kayak hilang. Nah, yang bikin lebih panas, isu tentang campur tangan politik di federasi mulai nyebar lagi. Katanya ada nama-nama titipan, ada juga rumor soal keputusan yang nggak sepenuhnya teknis. Entah benar atau tidak, tapi satu hal jelas, publik udah mulai kehilangan kepercayaan. Dan ketika rakyat udah merasa dipermainkan, yang terjadi adalah ledakan suara di kolom komentar. Kita boleh bilang fenomena 17.000 komentar ini bukan cuma ramai-ramai sesaat. Ini sinyal kuat bahwa publik pengen perubahan nyata, bukan janji manis tiap konferensi pers. Mereka udah capek lihat federasi sibuk ngomong soal reformasi sepak bola, tapi realitanya masih itu-itu aja. Tim jalan tanpa visi dan pelatih datang cuma buat jadi kambing hitam. Pertanyaan besar sekarang, apakah Erick Thohir bakal dengar suara publik ini? Atau lagi-lagi anggap ini cuma komentar netizen yang gampang dilupakan? Karena kalau kita lihat tren beberapa minggu terakhir, gelombang kritik ini makin gede dan mulai meluas ke platform lain. Bahkan tagger #STYcomeback udah mulai naik di X atau Twitter. Dan itu bukan kampanye buatan buzzer, tapi murni suara kecewa dari para pendukung sepak bola tanah air. Menariknya, banyak juga yang bilang kalau ini baru awal. Mereka ancam, kalau nggak ada tanda-tanda perubahan sampai akhir tahun, mereka bakal turun ke jalan. Kedengarannya lebay? Mungkin iya. Tapi ingat, sepak bola di Indonesia udah bukan sekedar hiburan. Ini udah jadi bagian dari identitas nasional.
Dan kalau identitas itu mulai retak, reaksi emosional kayak gini bukan hal aneh lagi. Sekarang tinggal satu hal yang harus dijawab. Apa yang lebih penting? Citra federasi atau masa depan timnas? Dan siapa yang cukup berani buat ambil keputusan berisiko tinggi itu? Mungkin rakyat cuma pengen satu hal sederhana. Lihat timnas main dengan semangat, bukan dengan tekanan. Lihat pemain berkembang, bukan cuma jadi alat politik. Dan kalau itu semua harus dimulai dari mengganti kursi tertinggi di federasi, ya publik kayaknya udah siap kok. Karena di negeri ini, kadang suara di kolom komentar jauh lebih jujur daripada rapat evaluasi di ruangan tertutup. Dan kalau 17.000 orang udah ngomong hal yang sama, mungkin saatnya bukan mereka yang denger, tapi mereka yang duduk di atas yang harus mulai dengerin.